Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mereview saham di sektor banking, terutama saham-saham big cap. Nah, ini karena kita lihat memang IHSG mencetak terus-menerus all-time high selama beberapa minggu terakhir. Bahkan kalau kita lihat 1 bulan terakhir IHSG terus bergerak naik dan konsisten di atas MA5 daily. Dan ini cukup bagus ya kalau kita lihat, sangat bagus sekali pergerakan IHSG. Dan memang kalau kita melihat di awal Agustus lalu ya, dikarenakan ada isu resesi di US, IHSG sempat drop turun 4% ya, nyaris turun 5%. Tapi setelah penurunan yang cukup dalam tersebut, IHSG kemudian bergerak bullish dan terus mencetak all time high. Dan kalau kita melihat secara MACD juga posisinya masih uptrend ya, masih bullish ditandai dengan histogram positif. Kemudian secara momentum RSI-nya kalau kita melihat ini memang kelihatan sekali dia sudah jenuh beli. Dan kalau kita melihat secara weekly chart IHSG ini juga sama ya, secara MACD ini masih bullish dan secara momentum RSI ini juga sudah menunjukkan jenuh beli. Nah, tapi kalau kita lihat secara monthly chart ya, secara monthly chart ini kita lihat dari sisi MACD-nya ini malah baru golden cross ya. Jadi sebetulnya kalau saya melihat si IHSG ini indeks ini masih panjang ya. Jadi seharusnya masih sangat bullish ya. Namun kalau kita lihat secara short term ya, secara daily harusnya ada koreksi minor ya, harusnya ada koreksi minor atau koreksi-koreksi sehat sebelum dia run lebih tinggi lagi. Bahkan mungkin bisa jadi IHSG di akhir tahun ditutup di level 8.000 gitu ya. Karena memang asing juga cukup gede ya. Flow di bursa kita itu asing cukup gede. 1 bulan terakhir itu sudah 26 triliun lebih ya masuk ke bursa kita. Oke, kita langsung aja ke saham yang akan kita bahas yang pertama, yaitu saham BBCA ya. Jadi malam ini saya akan fokus bicara mengenai peluang saham-saham big cap bank ya. Nah, ini kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan IHSG. Oke, jadi yang pertama adalah BBCA. Bagaimana pergerakan BBCA? Jadi kalau kita melihat memang secara daily chart ini masih sangat bullish ya. Secara daily chart memang sangat bullish dan ini kita melihat bahwasannya sekarang kondisinya lagi konsolidasi ya. BBCA jadi konsolidasi atau area sideways ya. Di area ini itu kisaran 10.000 ya, 10.000 125 ya atau satu, anggap di sini 125. Kemudian resistannya kemarin baru all time high di tanggal 21 Agustus di 10.500. Jadi ini jadi ruang sideways-nya untuk BBCA secara daily. Nah, kemudian kalau kita lihat secara MACD di sini memang kelihatan masih fase konsolidasi ya, ditandai dengan histogram negatif ya, warna biru ya, menandakan BBCA posisi masih sideways. Tapi kalau kita melihat secara momentum ini memang posisinya sudah menjauhi ya, sudah menjauhi dari area jenuh beli ya. Jadi di sini kita melihat bahwasannya BBCA ini secara daily seharusnya untuk momentum sudah mulai murah karena memang posisi sudah dekat dengan jenuh jual gitu ya di area range 40%. Nah, kalau kita melihat secara weekly chart ya, secara weekly chart ini masih bullish juga ya, masih bullish konsisten di atas MA5 dan MA20 ya secara weekly chart. MACD juga masih positif ya dan momentumnya di sini memang posisi jenuh beli ya. Dan kemudian kalau kita lihat secara monthly chart ini juga masih strong bullish ya untuk BBCA. Nah, karena memang kalau kita lihat secara weekly chart itu memang kelihatannya ada fase konsolidasi dari daily chartnya ini juga sama ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan BBCA ini cenderung bergerak sideways ya.
Nah, terus kemudian untuk flow asing ya, flow asing untuk BBCA ini masih flow terus ya. Kita lihat asing masih flow terus. Jadi kalau kita lihat asing sudah flow ya di BBCA itu sejak bulan Juni ya. Bulan Juni ini akumulasinya cukup gede ya. Satu hari bisa 242 miliar, 500 miliar, 766 miliar, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita bisa masuk menu code, kemudian kita cari foreign, kemudian kita pilih kode 1992 IZ foreign. Nah, ini untuk ngelihat foreign inflow atau bandarmologi dari sisi foreign. Nah, coba teman-teman lihat, di sini kita lihat line chart-nya ya. Ini dari bawah ke atas terus ya, dari bulan Juni ini ke atas terus. Jadi ini kalau kita melihat ini eh, high foreign flow ya. Jadi benar-benar asing tuh masuk dengan cukup deras ya di BBCA ya. Ini kelihatan sekali line masih di atas terus dan ini terus masih konsisten akumulasi. Dan ini momentumnya secara momentum bagus ya untuk BBCA gitu ya. Nah, terus mengenai target harga seharusnya BBCA masih bisa ya untuk ngetes area resist lagi di area 10.500 ya di sini. Dan kalau misalnya 10.500 ini kejebol, em, area target area psikologis berikutnya adalah di area 11.000 ya untuk BBCA. Nah, kemudian BBCA ini salah satu big cap banking itu yang memang dari sisi market cap ini memang sebetulnya sudah kesalip lagi ya dengan brand karena harga BBCA sama brand itu hampir sama nilainya. BBCA 10.300, brand 10.800. Brand market cap-nya 1,4 1.444 triliun ya. BBCA market cap-nya 1.257 triliun ya. Dengan weighted atau bobot untuk brand 10% untuk IHSG dan BBCA bobotnya 9,49% ya. Jadi artinya dua saham ini memegang peranan penting bagi ini ya kelangsungan indeks ya, kinerja indeks kita gitu. Jadi kalau saya melihatnya BBCA ini dengan kondisi chart yang seperti itu, flow asing seperti itu, jadi masih ada kans untuk jaga IHSG. Terlebih juga kita lihat brand juga posisinya juga kita lihat dari sisi kinerja sahamnya juga masih oke gitu loh teman-teman. Itu ya. Terus saham yang lain untuk big cap banking itu ada BBRI. Ya. Kalau kita lihat BBCA itu kemarin sudah all time high ya, atau menyentuh harga tertinggi. Namun di sini kita lihat justru BBRI ini belum ya, BBRI ini belum. Jadi kalau kita lihat BBRI itu di bulan Maret tanggal 13 itu all time high-nya di 6.450. Nah, sekarang itu masih 5.225. Dari keempat bank seperti BBCA, kemudian BMRI, BBNI, dan satu lagi BPTN, itu kita lihat BBRI dan BBTN itu salah satu bank ya yang belum all time high gitu loh. Ya, ya kita mungkin kita lihat BBRI punya ini ya kans upside yang lebih lebar dibanding BBCA gitu loh. Namun kalau kita lihat semester pertama memang kemarin laporan keuangannya BCA labanya bisa naik 11% ya. Terus atau 2 digit. Kalau BBRI ya tipis ya, cuman single digit. BMRI bisa 2 digit juga. Cuman labanya BBRI itu nggak kalah kok teman-teman karena secara nominal itu labanya BBRI itu kalau nggak salah kemarin semester satunya itu 26 triliun atau berapa itu sudah lebih tinggi dari BCA gitu loh. Jadi secara nominal value itu labanya lebih tinggi dibanding semua big cap bank gitu. Tapi secara persentase memang kalah dibanding BBCA dan Mandiri kayak gitu. Ya, dan memang kemarin direkturnya ada pernyataan bahwasanya akan menekan ya supaya NPL-nya BBRI ini bisa lebih bagus ya di kuartal
3, kuartal 4 kayak gitu. Jika itu terjadi dan hasilnya nanti lebih bagus, ya harapannya nanti di kuartal 3, kuartal 4 labanya juga masih konsisten, masih bagus dan di tahun depan BBRI tentunya akan kasih dividen yang mungkin sama atau lebih besar daripada tahun ini. Dan itu seharusnya bikin trigger saham ini masih menarik untuk kita koleksi teman-teman gitu ya. Oke, berikutnya dari sisi chart kita lihat ini saham ini masih diskon banyak ya dan ini masih bergerak bullish ya. Kalau kita tarik garis ini masih dia membentuk pola higher high ya. Ini membentuk pola higher high. Kemudian kita lihat di sini resisten dekat di area 5.325 ya teman-teman. Nah, di sini ada gap yang belum ketutup ya di sini. Nah, ini belum ketutup 5.600. Ini sebetulnya sudah deket ya teman-teman. Ini sudah deket. Seharusnya bisa ketutup entah di bulan ini atau bulan depan. Tapi kalau saya melihat ada sentimen bahwasanya Fed rate di US itu akan cut off suku bunga ya atau pengurangan suku bunga itu kisaran tanggal 18 September. Kalau misalnya itu beneran terjadi, seharusnya indeks kita itu akan all time high lagi ya, akan bullish lagi karena memang jika Fed rate benar-benar potong suku bunga, BI rate juga akan potong 25 basis point, maka sektor bank itu akan kenceng. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman sesuaikan aja, lihat support-support terdekat kayak di sini ya. Nah, ini kita lihat ini sebetulnya support terdekat area 5.050. Nah, ini bisa sebagai pijakan untuk entry ya dan ini juga sebagai baseline area MA20 ya. MA20-nya di 5.033. Anggaplah 5.025 itu sebagai target pijakan terdekat buat teman-teman positioning entry ya untuk swing ya sebelum dia bullish ke 5.600 bahkan ke 6.000 gitu ya teman-teman ya. Kalau dari sisi MACD memang ini kita lihat dia sudah histogramnya memang kelihatan sekali masih fase sideways ya. Nah, ini mau dead cross ya, tapi ini bisa saja dia mantul lagi ke atas, bisa saja dead cross ke bawah. Terus kemudian kalau kita lihat secara momentumnya, RSI-nya ini masih bergerak jenuh beli ya, berada di atas, tapi bisa juga ini ke atas lagi. Karena memang sebetulnya saham yang bullish ya, secara strong uptrend itu memang secara momentum RSI itu biasanya akan terus bergerak di atas 70%. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat secara weekly chart ya, ini memang MACD-nya sudah positif dan sudah bergerak di atas MA5 ya. Ini bagus ya, ini kansnya udah bagus. Secara swingnya udah bagus. Kemudian monthly chart-nya ini memang posisinya histogramnya ini masih negatif ya, karena masih menyesuaikan. Oke ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi flow foreign ya, ini juga cukup gede ya BBRI ya. Nah, ini kemarin satu hari 435 miliar. Nah, ini kelihatan sekali ya. Ini net sell, net sell, net sell. Dan dari sini bulan 8 kita lihat. Ini mungkin agak terlambat dari BBCA ya. Kalau kita lihat secara foreign inflow, ini agak terlambat. Tapi setelah awal bulan 8 ini, bulan Agustus ini, foreignnya benar-benar agresif. Jadi kalau saya melihat peta dari big cap banking di kita itu BBRI itu masih leading ya di asingnya itu masih leading masih agresif lah dibanding BBCA. Nah kemudian kita melihat memang si BBRI ini kalau kita lihat di data RTI saham beredar juga paling tinggi ya dikuasai oleh retail gitu ya. Jadi banyak teman-teman suka yang invest di BBRI. Oke, jadi target harga terdekat di 5.600. Terus teman-teman bisa ambil ya pijakan di area 5.025. Itu untuk rekomendasi dari BBRI. Oke, berikutnya saham berikutnya yaitu
BMRI teman-teman ya. Jadi BMRI ini kalau kita melihat ini memang sahamnya juga dalam kondisi bullish ya, sama. Dan ini juga udah deket sama all time high-nya di 7.500 ya untuk BMRI. Ini juga udah deket, tapi ini memang sahamnya yang paling menarik juga ya, selain BBRI, karena kita lihat selain grafiknya secara daily ini bullish dan uptrend di atas MA5, asing tuh juga paling agresif akumulasi di BMRI ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini asing kemarin satu hari net buy itu 226 miliar, dan kalau kita lihat line chart foreign inflow-nya ini terus bergerak ke atas. Ini sejak bulan 8 ini juga agresif. Kalau BBCA tadi kita lihat sejak bulan 6 sudah akumulasi nih di terus asing. Jadi asing tinggal mungkin tinggal distribusi pelan-pelan ya. Cuman kalau di BBRI dan Mandiri itu asing agak telat nih. High foreign inflow-nya agak telat gitu loh. Jadi justru di bulan 8 9 ini foreign gede-gedenya akumulasi di BBRI dan Mandiri kayak gitu. Oke, jadi target terdekat ini udah tinggal 250 poin ya untuk mencapai resisten all time high. Jadi pasti dicapai karena ini juga MACD-nya ini udah ini ya, apa namanya, udah barnya udah mau nekuk ke atas, mau golden cross secara daily. Secara weekly chart ini juga cukup cantik sekali karena konsisten di atas MA5 ya, bentuk huruf V. Terus kemudian secara monthly chart ini baru golden cross, teman-teman. Ini secara weekly chart baru golden cross. Artinya secara jangka menengah panjang saham ini berpotensi lebih tinggi lagi kenaikannya ya. Bisa lebih gila lagi gitu loh. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin pemula juga ya, buat teman-teman pemula jangan sampai nggak punya saham-saham seperti Mandiri, seperti BRI ya. Kalau bisa harus punya gitu ya. Karena secara apa namanya IHSG mereka juga mendukung ini ya, mendukung kenaikan IHSG ya gitu. Oke, berikutnya kita ke BBNI ya. BBN ini juga sama ya. BBNI kemarin volumenya naik 223% ya. Teman-teman kalau screening saham itu volume paling nggak minimal kenaikan 100%. Ini volumenya 223%. Dan kita lihat ini juga baru golden cross secara daily chart ya. Nah, baru crossing ya. Artinya ini bagus ya. Ke depan kenaikannya bagus. Ini baru crossing. Weekly chartnya ini juga masih bergerak ke atas ya ini. Terus monthly chartnya ini juga mau crossing ya. Jadi kalau saya lihat BBRI itu monthly chartnya masih agak jauh ya. Jadi untuk panjang masih belum confirm sekali. Untuk weekly chartnya bagus. Untuk Mandiri itu sudah confirm semua, baik weekly chart maupun monthly chart. Jadi untuk jangka menengah panjangnya bagus. Untuk BBNI, untuk monthly chartnya hampir ya. Ini secara RSI ini juga sudah golden cross ya. Ini sudah crossing ke atas. Nah, ini juga momentumnya bagus. Oke, targetnya ke berapa? Ya, paling enggak ke 6.000 sampai 6.250 all time high-nya ya, teman-teman ya. Ini juga masih lumayan jauh, ini ada gap juga ya di sini. Nah, jadi masih ada nafas ya, teman-teman ya, masih ada nafas panjang. Oke, terus kita lihat secara foreign ya untuk BBNI. Nah, ini juga agak telat nih. BBNI itu baru foreignnya baru kencang tuh kemarin. 2 hari terakhir nih 431 miliar. Wah, gila. Nah, ngeri nih. Jadi menurut saya sih prioritas yang pertama mungkin BBRI, terus kemudian Mandiri sama BNI. Tapi kalau cari yang dia masih belum dekat sama all time high-nya ya BBRI sama BBNI. Jadi urutan satu mungkin BBRI, urutan dua BBNI, urutan ketiga Mandiri, urutan keempat baru BBCA. Kalau misalnya pemilihan saham ya dari big cap itu ya gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan cat tadi dekat sama all time high sama foreign inflow-nya gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Karena kalau foreign baru inflow ini baru pesta, istilahnya kayak gitu.
Oke ya, saham berikutnya kita ke saham BBTN. Nah, saham BBTN ini juga sama sih. Ini saham ini saham terbesar ya di apa rajanya banking ini ya untuk KPR ya. Kita tahu kemarin ada kebijakan dari pemerintah bahwasannya PPN itu digratiskan 100% sampai Desember 2024. Alhasil kalau kita lihat saham-saham properti kayak Asri itu kenceng ya. Nah, naiknya kenceng sampai kemarin masuk UMA. Kemudian APLN ya. Nah, ini juga kenceng. Asri itu saya rekomendasiin dari 170-an waktu live trading 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah, itu di grup saya ini ya, saya infoin terus Asri 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 saya infoin terus. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ada yang keep itu udah 40% lebih profitnya di Asri. Nah, BBTN ini saham pendukung di sektor KPR, terutama ini ya basisnya yang eh, untuk memfasilitasi saham-saham properti ya untuk KPR. Nah, ini saham ini masih rendah sekali nih kita lihat BBTN itu masih rendah. Kalau kita lihat weekly chart-nya ya, ini masih di bawah sekali ya. Karena 2019 itu high-nya di 2860 ya. Ini sudah tidak membentuk new low lagi ya. Ini sudah baseline-nya di 1175. Nah, ini juga tertinggi kemarin sempat di 1600 ini bulan di bulan Maret ya, 1600 di bulan Maret. Jadi saham ini sebetulnya cukup menarik sekali ya, BBTN ini cukup menarik sekali ya, teman-teman. Jadi sangat murah ya, sangat murah ya. Dan ini juga ada gap gede di sini ya. Jadi bisa dipakai untuk swing gitu loh, teman-teman. Ya, terus kita lihat ini secara chart masih bentuk pola higher high, higher low ya. Nah, ini kemarin sempat ngetes di 1425 ya, tapi gagal. Senin besok harusnya mencoba tes lagi ya, teman-teman. Ini bisa untuk di swing untuk BBTN. Kemudian untuk chartnya ya, untuk weekly chartnya kita lihat ini juga baru bullish ya. Masdinya ini juga masih bullish. Oke. Kemudian untuk foreign ya, untuk BBTN ini memang naik turun ya foreign ini ya. Kemarin di bulan 6 sempat masuk, kemudian di akhir Juli dia kebanting, terus di bulan 8 akumulasi lagi sampai bulan 9. Jadi memang untuk foreign tuh naik turun di BBTN gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang alokasi portofolio terbesar ada di BBRI, BBNI, BMRI, sama BBCA mungkin bisa kasih 20% atau 10% ke BBTN gitu ya. Nah, ini karena ini ada target ke area 1600. Oke ya teman-teman ya, sudah semua ya kita review beberapa saham big cap banking tadi ada 4 dan tambahan satu dari BBTN jadi 5. Ada BBCA, BBRI, kemudian BMRI, BBNI, dan BBTN. Dan sekali lagi ini sifatnya disclaimer ya teman-teman, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, namun hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisa teknikal dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, mentoring, bimbingan, live trading, dan lain sebagainya. Untuk link deskripsi akan saya taruh di deskripsi gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.